Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Putra Wijaya dari kelompok 7. Kita akan mempelajari materi tentang sejarah peradaban Islam masa Daulah Safawi. Ketahuilah, wahai generasi muslim, Daulah Safawi memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dan Mughal di India, karena Daulah Safawi menganut ajaran Syiah yang kemudian melahirkan negara Iran di Timur Tengah. Secara politik kenegaraan, Daulah Safawi memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dan Mughal di India, karena Daulah Safawi mazhab negara yang dianutnya adalah ajaran Syiah. Sistem politik ini yang kemudian melahirkan negara Iran di Timur Tengah. Untuk memahami bagaimana perkembangan Islam di Persia, berikut ini adalah para pemimpin atau raja dari Daulah Safawi beserta upaya yang mereka lakukan. Masa awal berdiri Daulah Safawi di Persia 1502 sampai 1587 Masehi. Ketahuilah generasi muslim yang saleh, Daulah Safawi awalnya merupakan gerakan tarekat Safawi yang didirikan Safi al-Din di Ardabil, Azerbaijan, bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari kemungkaran dan kebidahan atau bidah. Lambat laun gerakan ini semakin besar dan para pengikut tarekat Safawi mulai terjun ke dalam urusan politik dan mampu bertahan hingga 2 abad lamanya. 1. Daulah Safawi didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar as-Safawi atau Ismail I 1502 sampai 1524 sebagai raja yang pertama. Daulah Safawi masa ini mampu menguasai wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia sebagai Georgia, Kaukasus, Iran, Kuwait, Afghanistan, Suriah, Pakistan, dan Turkmenistan. 2. Selanjutnya kekuasaan dipegang oleh raja kedua Daulah Safawi, yaitu Tamasya bin Shah Ismail al-Safawi al-Husyani al-Musafi atau Tahmasp I 1525 sampai 1576. Beliau memangku jabatan sebagai pemimpin Safawi pada usia 14 tahun di bawah bimbingan Kizilbash atau pasukan khusus Turki Baret Merah. 3. Setelah Tamsa I meninggal, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga, yaitu Ismail Mirza atau Ismail II 1576 sampai 1577, yang memerintah hanya 1 tahun, yakni dari 1576 sampai 1577 Masehi, karena meninggal. 4. Tampak kekuasaan selanjutnya dipegang oleh saudaranya, yaitu Muhammad Qodabande atau Muhammad I 1977 sampai 1587 sebagai raja keempat. Dia merupakan seorang penyair ulung dengan nama pena Fahmi. Dia sempat tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, kemudian dia singkan ke Alamut sampai akhirnya dimakzulkan. B. Masa kemajuan Daulah Safawi di Persia 1587 sampai 1629. Kemajuan Daulah Safawi terjadi pada masa kepemimpinan raja kelima Daulah Safawi, yaitu Abbas bin Muhammad atau Abbas I 1587 sampai 1629. Kemajuan yang diperoleh Daulah Safawi pada masa ini antara lain: 1. Daerah kekuasaan Daulah Safawi terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. 2. Kemajuan dalam politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan dengan membentuk pasukan Ghulam hingga berhasil menciptakan keamanan Daulah Safawi. 3. Terjalin persahabatan dari diplomasi dengan Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal di India, Bangsa, Crimea, dan Rusia. 4. Dibangunnya Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia. 5.
Diterapkannya sistem toleransi antar umat beragama dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. 6. Berhasil membangun peradaban Islam yang banyak menimbulkan kekaguman dunia, seperti bangunan-bangunan megah di kota Isfahan yang dijuluki Nis-e-Jahan atau kota separuh dunia, yang UNESCO menjadikannya sebagai salah satu situs bersejarah warisan dunia. 7. Berkembangnya kesenian antara lain seni lukis, seni sastra, seni arsitek, serta seni kerajinan. Muncul budaya upacara Raudi Kani sebagai peringatan atas meninggalnya Husain, Imam Besar Syiah yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram. C. Masa kemunduran Daulah Safawi di Persia tahun 1929 sampai 1532. 1. Masa kemunduran Daulah Safawi di Persia terjadi pada saat Safi Mirza atau Safi tahun 1629 sampai 1642. Pemimpin ke-6 Daulah Safawi memimpin. Beliau adalah cucu Abbas I yang terkenal sebagai Raja Kejam. 2. Selanjutnya kekuasaan beralih ke tangan Raja ke-7 yakni Sultan Muhammad Mirza atau Abbas II tahun 1642 sampai 1666. Dia dikenal sebagai raja yang cerdas dan tugas dalam memimpin, walaupun saat dilantik usianya saat itu baru 9 tahun. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh putranya bernama Sulaiman. 3. Raja ke-8 Daulah Safawi adalah Sulaiman I tahun 1666 sampai 1694, yaitu putra sulung dari Abbas II. Dia memerintah dengan kejam, akibatnya rakyat bersikap masa bodoh dan menimbulkan terjadinya beberapa pemberontakan sehingga beberapa mulai terlepas seperti Afgan. 4. Tampuk kekuasaan berikutnya beralih ke Sultan Husain tahun 1694 sampai 1722 sebagai Raja ke-9 Daulah Safawi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari Afghanistan dan Raja akhir turun tahta dan melepaskan kekuasaannya. 5. Pada tahun 1722 sampai 1729, Daulah Otak menguasai Daulah Safawi dan Iran. 6. Pada tahun 1729 sampai 1732, Tahmasp II, Raja ke-10 Daulah Safawi, berhasil merebut kekuasaan dari Shah Ashar Hota. Dia berkuasa di kota Safawi, Isfahan, yang pemerintahnya di bawah pengaruh Nader Shah. Pada 1732 Masehi dan digulingkan pada 1736 ketika Nadir Khan dinobatkan sebagai Nader Shah. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara di Sabzher, Khorasan bersama ayahnya. Ini menandai akhir Daulah Safawi. 2. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Safawi di Persia. Dari perjalanan sejarah Daulah Safawi banyak perjalanan yang bisa kita amati. Antara lain bahwa ada semangat gigih berjuang yang dilakukan Daulah Safawi. Berikut beberapa semangat gigih berjuang sejarah Daulah Safawi yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian. A. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang politik yang mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri dengan dibentuknya pasukan Ghulam, berhasil mengembalikan wilayah yang terlepas, serta berhasil terjalin persahabatan yang diplomasi dengan bangsa asing. B. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang ekonomi ditandai dengan perkembangan perekonomian negara yang stabil, dibangun Bandar Abbas, dikuasainya Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang merupakan jalur dagang dunia antar timur dan barat.
C. Kegiatan Daulah Safawi dalam bidang keagamaan yang menerapkan sistem toleransi antar umat beragama. Penduduk diberi kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama yang diyakinian. D. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga dikenal sebagai negara penghasil ilmuwan dan cendekiawan ulung, sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmuwan pada masa Daulah Safawi adalah Baha al-Din al-Syirazi, seorang filosofi ahli sejarah teologi. E. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang pembangunan fisik yang berhasil menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan yang indah. F. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang seni dan budaya seperti seni lukis, seni arsitektur, seni sastra, seni kerajinan, seni arsitektur di Masjid Syiah serta Masjid Sheikh Lutfiyah, kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, permadani, kain tenun, dan lainnya. Generasi Muslim. Hadirnya Daulah Safawi pada abad ke-15 sebagai salah satu kerajaan berasal Islam menjadi penanda kebangkitan Islam pada masa tersebut. Kemajuan dalam berbagai bidang yang berkembang menjadi pembelajaran bagi umat Muslim bahwa ketika menghadapi permasalahan seharusnya kita segera bangkit, sebab yakinlah wahai generasi Muslim, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Demikian juga perjalanan sejarah Daulah Safawi di Persia harus kita jadikan contoh pada kehidupan masa sekarang agar umat Muslim senantiasa bersatu pada ukir Islam kembali mencapai kejayaan. Berikut ini adalah beberapa penyebab kemunduran Daulah Safawi. A. Dominasi kalangan tertentu dalam pemerintah. B. Disintegrasi bangsa yang disebabkan ketidakcocokan antar pemimpin. C. Terjadinya konflik dengan Turki Utsmani. D. Munculnya pemimpin yang kurang kompeten dan juga amoral. E. Pasukan militer yang tidak terlatih dan tidak memiliki semangat perang. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam memimpin sebuah negara diperlukan banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti Syekh Abbas I yang memiliki kepemimpinan handal, sehingga mampu membawa kerajaannya menjadi daulah yang maju dalam berbagai bidang. Namun tidak demikian dengan nasib Safawi pasca kekuasaan Abbas I. Semakin hari semakin merosot dikarenakan kompetensi raja yang kurang kompeten. Dari sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin maka harus memiliki ilmu kepemimpinan yang baik, mampu memimpin dengan handal, memiliki sikap perangai yang baik dan dicintai rakyatnya, sehingga mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Akil Alwadi Rahman, ingin menceritakan tentang sejarah Islam Daulah Safawi. Masa awal Daulah Mughal di India. 1. Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1539 pendiri Daulah Mughal yang juga cucu Umar Sikh Mirza dari Timur Leng. Selama kepemimpinan beliau melakukan beberapa kali misi perluasan wilayah sampai ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Keberhasilan Babur dalam ini menjadi titik lahirnya kerajaan Islam baru di India, yaitu Daulah Mughal. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Pada masa ini muncul para penulis, sufi, dan pujangan yang melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Beliau wafat tahun 1539 dan kekuasaan diberikan kepada putranya yaitu Nasiruddin Humayun. 2.
Nasiruddin Humayun 1530 sampai 1055 beliau raja yang sangat pemaaf. Beliau mengatur ulang tata kelola kepemerintahan dengan membagi kantor layanan masyarakat menjadi beberapa departemen. Pada masa ini, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, dan Sher Khan. Akibat tahun 1540, Humayun melahirkan diri mencari pertolongan kepada Tamas, pemimpin Daulah Safawi. Pada tahun 1555, dia berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi hingga setahun kemudian beliau meninggal dunia dimakamkan di Banteng Dinapana. Tumpuk kekuasaannya kemudian diserahkan kepada putranya Jalaluddin Muhammad Akbar. Masa kemajuan Daulah Mughal di India 1556 sampai 1712. Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Akbar berhasil melakukan perluasan wilayah sampai ke wilayah Ahmadnagar, Arsirka, Bengal, Bihar, Chitor, Sundar, Deccan, Gwalior, Haun, Gujarat, Kalinjar, Kashmir, Narhala, Orissa, Radhabar, dan Surat. Akbar juga berhasil menguasai gerbang kota Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan dan gerbang diandalkan sebagai gerbang menuju Persia. Akbar dikenal sebagai nasionalis dan fokus terhadap penyatuan suku dan etnis di India. Tahun 1605 beliau meninggal dunia, digantikan Jahangir Pasha Haji. Nuruddin Muhammad Jahangir pada masa 1605 sampai 1608 memerintahkan dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Sultan Jahangir meninggal pada 1628 dan meninggal dua orang putra, yaitu Shah Jahan dan Shahryar, yang bersaing merebut tahta kerajaan hingga tahta itu pun dipegang Shah Jahan. Shah Jahan Assam 1628 sampai 1658 merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Beliau memiliki minat besar terhadap seni seperti lukisan, bernyanyi, dan kesusastraan. Pada masa terjadi pemberontakan yang dipimpin Raja Johar Singh Bundela dan yang dipimpin oleh Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi India bagi selatan yang berhasil digagalkan. Pada masa ini terjadi gangguan sistem perpolitikan dan mengganggu toleransi beragama di India dengan penculikan anak-anak. Pada 1657 Shah Jahan meninggal dan kekuasaan diambil oleh anaknya bernama Aurangzeb. Sultan Aurangzeb Alamgir 1659 sampai 1707 merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam, juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah pemerintahan hingga luas negara melebihi masa Sultan Akbar. Pada masa ini terjadi upaya mengembalikan keberadaan syariat Islam yang mulai kabur karena kebijakan Sultan Akbar yang lebih nasionalis. Pada masa ini
terjadi perang saudara yang saling memperebut kekuasaan. Bahkan beliau pernah beberapa kali akan dijatuhkan oleh putranya sendiri, yaitu Bahadur Shah. Namun upaya ini berhasil digagalkan. Masa Bahadur Shah 1707 sampai 1711 beliau memerintahkan setelah terjadi pertempuran jauh dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Ketika pemerintah Bahadur berhasil mengambil alih Jodhpur dan Ambir tanpa pertumpahan darah. Pada masa ini, Mughal sudah mulai mengalami kekisruhan politik akibat perebutan kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan Mughal yang menyatakan merdeka. Beliau meninggal dunia karena sakit. Setelah memerintah selama 5 tahun, tampuk kekuasaan diperebutkan para putranya dan dimenangkan oleh Jahandar Shah. Dari tahun 1711 sampai 1837 terdapat beberapa kaisar yang memegang tahta kekuasaan Mughal secara bergantian, antara lain Jahan Shah memerintahkan tahun 1712 sampai 1713 Muhammad Fakhrur Shah memerintahkan tahun 1713 sampai 1709 Rafi'ud Darajat memerintahkan sekitar 4 bulan di tahun 1719 Shah Jahan II memerintahkan sekitar 3 bulan di tahun 1719 Muhammad Shah atau Roshan Akhtar memerintahkan tahun 1719 sampai 1748 Ahmad Shah Bahadur memerintahkan tahun 1784 sampai 1754 Azizuddin atau Alamgir II memerintahkan tahun 1754 sampai 1759 Muhyiddin Milad atau Shah Jahan III memerintahkan tahun 1759 sampai 1760 Ali Gauhar atau Shah Alam II memerintahkan tahun 1760 sampai 1806 Mirza Akbar atau Akbar Shah II memerintahkan tahun 1806 sampai 1837 Masa kehancuran Daulah Mughal di India 1837 sampai 1857 Mizan Abu Safar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Safar yang bergelar Bahadur Shah II merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini Daulah Mughal mengalami kehancuran. Pada 1857 beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya, Farrukhsiyar, dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di India dan penguasaan Inggris di India semakin terbuka lebar. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal India. Mughal pada saat itu menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia dan menjadi negara adikuasa. Semua itu tidak terlepas dari semangat dan kegigihan perjuangan yang dimiliki bangsa Mughal yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian. Kegigihan Daulah Mughal dalam menguasai India yang luas mencakup Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Oudh, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Gandes, Berar, Hasmi, Bajipur, Khalkhat, Tahor, dan Trichinopoli. Kegiatan Daulah Mughal dalam penataan pemerintahan yang menggunakan konsep militer. Setiap pejabat pemerintahan akan memimpin suatu daerah pada periode tertentu dan periode berikut akan dipindahkan ke daerah lain. Kegigihan para pejabat yang disiplin menjalankan tugas seperti ini hendaknya diteladani oleh kalian agar senantiasa disiplin dan
mempergunakan waktu, disiplin dalam melakukan ibadah, dan juga disiplin dalam hal lainnya, sehingga mampu membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Kegigihan dalam hal dalam menerapkan kebijakan yang bersifat universal, yakni setiap warga negara diberikan hak yang sama, tidak dibedakan dari segi agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Demikian juga kalian hendak memiliki sikap menghargai, bergaul dengan sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, golongan, atau hal lainnya. Kegigihan dalam hal dalam bidang ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada kaum petani atas kepemilikan tanah dan hak waris tanahnya, sehingga mampu mengekspor ke luar negeri. Kegigihan seperti dalam sejarah ini hendaknya dilakukan oleh kalian dengan mengasah daya kreatif dan inovatif kalian, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Kegiatan dalam hal dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan pendidikan yang berhasil membangun beberapa madrasah, masjid, dan perpustakaan, sehingga banyak para pencari ilmu datang ke Muhal. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari dukungan para penguasa, bangsawan, dan para ulama, sehingga istana Muhal dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Kegigihan yang telah dicontohkan seperti dalam sejarah ini hendaknya dilakukan oleh kalian sebagai generasi muslim agar terus mengasah daya kreatif, inovatif, kerjasama, dan serta daya berpikir. Kegigihan dalam hal dan upaya menghargai seni bidang arsitektur dibutuhkan dengan beberapa peninggalan berupa bangunan megah seperti Banteng Merah, Masjid Jami, Taj Mahal, istana di Delhi, di Lahore, dan juga di Agra, serta bangunan makanan Taj Mahal yang sangat mengagumkan. Kalian sebagai generasi muslim hendaknya menghargai peninggalan dimanapun berada dengan cara melihara peninggalan bersejarah dengan sebaik-baiknya, melestarikannya, tidak mencoret-coretnya, senantiasa turut menjaga kebersihan dan kebutuhannya, mentaati tata tertib dan lain sebagainya. Untuk melihat peninggalan sejarah berupa karya arsitektur peninggalan Daulah Mughal melalui penelusuran menggunakan kegigihan Daulah Mughal dalam menghasilkan dan menghargai seni karya sastra seperti biografi Raja Akbar, biografi Jahangir yang petunjuk Zul-i Jahangiri, serta biografi Shah Jahan dalam kitab Fathul. Dari sejarah peradaban Islam di Mughal India tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemajuan Mughal dalam berbagai bidang yang berkembang merupakan buah manis dari perjuangan yang dilakukan, terus bangkit dari keterpurukan dan terus berjuang.